Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fokus Grup 1 ingin melakukan presentasi tentang kasus yang kami bahas, yaitu asuhan perawatan pada klien sehat jiwa pada ibu hamil dan bayi. Berikut adalah daftar nama-nama anggota kelompok. Next, Bang. Ya, ini adalah table of content-nya. Ada konsep dasar perkembangan pada ibu hamil, asuhan keperawatan sehat jiwa pada ibu hamil, konsep dasar perkembangan usia bayi, dan juga asuhan keperawatan sehat jiwa pada bayi. Yang pertama ada konsep dasar perkembangan pada ibu hamil. Pengertiannya, ibu hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Menurut Prawiharjo 2005. Kehamilan merupakan suatu proses fisiologik yang hampir selalu terjadi pada setiap wanita. Kehamilan terjadi setelah bertemunya sperma dan ovum, tumbuh dan berkembang di dalam uterus selama 259 hari atau 37 minggu sampai 42 minggu menurut Nugroho dan 2014. Perubahan psikologis pada ibu hamil menurut Verney 2010 dan Peter 2018 itu dibagi menjadi beberapa sesuai dengan umur kehamilan, yaitu perubahan psikologis pada trimester 1, trimester 2, dan juga trimester 3. Perubahan psikologis pada trimester 1 itu meliputi ibu merasa tidak sehat dan kadang merasa benci dengan kehamilannya. Setiap perubahan yang terjadi dalam dirinya akan selalu mendapat perhatian dengan seksama. Ibu selalu mencari tanda-tanda apakah ia benar-benar hamil. Hal ini dilakukan hanya sekedar untuk meyakinkan dirinya. Kadang muncul penolakan, kekecewaan, kecemasan, dan kesedihan. Bahkan ibu berharap dirinya tidak hamil. Ketidakstabilan emosi dan suasana hati, rasa cemas bercampur bahagia, perubahan emosional, sikap ambivalen, ketidaknyamanan atau ketidakpastian, perubahan seksual, fokus pada diri sendiri, stres, dan juga goncangan psikologis. Nah, pada trimester 2-nya, ibu sudah merasa sehat, tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar hormon yang tinggi, merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran, ibu sudah bisa menerima kehamilannya. Ibu sudah dapat merasakan gerakan bayi, merasa bahwa bayi sebagai individu yang merupakan bagian dari dirinya, hubungan sosial meningkat dengan wanita hamil lainnya atau pada orang lain. Ketertarikan dan aktivitasnya fokus pada kehamilan, kelahiran, dan persiapan untuk peran baru. Perut ibu belum terlalu besar sehingga belum dirasa beban oleh ibu. Timbul rasa khawatir, perubahan emosional, dan juga keinginan untuk berhubungan seksual mulai tumbuh. Kemudian pada trimester 3, rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek, aneh, dan tidak menarik. Merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu. Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada saat melahirkan, khawatir dan akan keselamatannya. Khawatir bayi akan dilahirkan dalam keadaan tidak normal, bermimpi yang mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya. Ibu tidak sabar menunggu kelahiran bayinya, semakin ingin menyudahi kehamilannya, aktif mempersiapkan kelahiran bayinya, bermimpi dan berhayal tentang bayinya, rasa tidak nyaman, dan juga perubahan emosional. Nah, selanjutnya ada adaptasi psikologis pada ibu hamil. Menurut Mulyati, adaptasi psikologis pada masa kehamilan terdiri dari 1. Tahap antisipasi, yang kedua tahap honeymoon atau menerima peran, mencoba menyesuaikan diri, yang ketiga tahap stabil, bagaimana mereka dapat melihat penampilan dalam peran, yang keempat adalah tahap akhir atau perjanjian. Berikutnya ada cara menstimulasi perkembangan janin, yaitu bisa dengan memperdengarkan janin dengan musik, membacakan buku, menyentuh dan memijat perut ibu, berolahraga, dan juga mengajak bicara janin. Selanjutnya, perawatan pada sehat jiwa pada ibu hamil akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Kak Jeff. Selanjutnya adalah asuhan keperawatan pada ibu hamil dari kasus pemicu. Nyonya A berusia 27 tahun, sedang hamil anak pertama usia kehamilan 20 minggu, dan memeriksakan kehamilan ke puskesmas secara teratur.
Nyonya A mengatakan saat ini sedang banyak makan dan merasa senang karena mulai merasakan gerakan bayinya. Klien mengatakan kadang-kadang terpikir apakah dapat melahirkan dengan normal, dan klien mencari informasi terkait kehamilan dan proses melahirkan. Selanjutnya yang pertama ada pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan sehat jiwa pada ibu hamil menurut Kellyat adalah pada masa kehamilan seorang ibu belajar untuk memahami dan merespon positif terhadap perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial selama kehamilan susun. Jadi sehat jiwa pada ibu hamil ini penting karena berpengaruh pada janinnya. Pengkajian pada kehamilan dibagi menjadi 3, yaitu pengkajian riwayat kehamilan secara menyeluruh, di mana nanti akan dikaji sikap pada ibu hamil, apakah positif atau negatif. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, head to toe, dan pemeriksaan laboratorium. Tujuan dari perawatan ibu hamil yang pertama ini memelihara kesehatan janin. Tadi udah dijelasin untuk sikap ibu hamil ini berpengaruh pada kesehatan janin. Yang kedua, penentu akurat usia kehamilan. Dan yang ketiga, penilaian berkelanjutan status resiko dan rujukan ke sumber daya yang tepat bila ada komplikasi. Perawatan pada ibu hamil ini juga dibagi 3 trimester sesuai sama yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Jefferson, dibagi jadi trimester 1, 2, dan 3 menurut sama perubahan fisiologisnya. Lanjut, Kak. Pengkajian keperawatan pada kasus, yang pertama identitas pasien dengan inisial Nyonya A, usia kehamilan 27 tahun, usia Nyonya A 27 tahun, usia kehamilan 20 minggu, status kehamilan G1A0P0, di mana ini yang merupakan anak pertama, riwayat keluarga tidak ada yang mengganggu proses kehamilan. Untuk kebiasaan yang mengganggu kehamilan, pasien tidak ada merokok, tidak ada penggunaan obat-obatan dan lainnya. Sikap terhadap kehamilan, orang tua positif, ibu merasa senang dengan kehamilannya. Rencana persalinan, pasien masih mencari informasi. Untuk pengkajian keperawatan pada kasus, di sini pemeriksaan fisiknya dilakukan secara head to toe dengan tanda-tanda vitalnya, pemeriksaan lab seperti USG, pemeriksaan urin, dan darah lengkap. Untuk analisa data yang ditemukan dari data subjektifnya, klien mengatakan perasaan senang, mulai merasakan gerakan bayi, banyak makan, dan klien mengatakan sudah mencari informasi mengenai kehamilan serta proses melahirkan. Dari data objektifnya, usia kehamilan 20 minggu, perut pasien tampak buncit. Untuk masalah keperawatannya, kesiapan peningkatan proses kehamilan melahirkan. Yang kedua ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang diambil adalah kesiapan peningkatan proses kehamilan melahirkan, di mana dalam Nanda domain 8 kelas 3 dengan kode 00208. Kesiapan peningkatan proses melahirkan adalah pola mempersiapkan dan memelihara kehamilan yang sehat, proses persalinan dan perawatan bayi baru lahir untuk memastikan kesejahteraan yang dapat diperkuat. Dengan karakteristik yang dapat dilihat yaitu selama masa kehamilan, klien mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan pengetahuan tentang proses melahirkan anak, mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan gaya hidup prenatal, mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan persiapan bayi baru lahir. Ya, lanjut, Kak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Farah. Terima kasih. Terima kasih, Kak Liza. Selanjutnya, intervensi keperawatan sehat jiwa pada ibu hamil. Dari yang tadi disebutkan oleh Kak Liza, yaitu pada kasus ini ditemukan diagnosa keperawatan Nanda domain 8 kelas 3, kode diagnosa 00208, yaitu kesiapan peningkatan proses kehamilan melahirkan. Dalam hal ini diperlukan rencana tindakan keperawatan untuk meningkatkan kesiapan proses kehamilan dan persalinan agar terpelihara yang sehat dan sejahtera. Lanjut, Kak. Intervensi keperawatan yang disarankan dalam diagnosa keperawatan kesiapan peningkatan proses kehamilan melahirkan ini ada beberapa, yaitu lakukan perawatan prenatal, attachment promotion, atau melakukan promosi, terus kemudian persiapan melahirkan, dan dukungan keluarga dalam proses kelahiran. Ini dilakukan supaya saat setelah diberikan asuhan keperawatan diharapkan terjadi peningkatan kesiapan menjadi orang tua dengan kriteria hasil, tekanan darah dalam batas normal, tidak terjadi infeksi postpartum, tidak terjadi kelelahan,
tidak terjadi depresi, mengikuti anjuran konsumsi nutrisi, mengikuti anjuran konsumsi cairan, memiliki strategi dalam menyeimbangkan aktivitas dan istirahat, memiliki strategi untuk mengatasi stres, terdapat orang yang dapat membantu ketika dibutuhkan, tersedianya informasi yang diperlukan, dan mengetahui informasi persalinan, serta meningkatnya kemampuan individu untuk mengembangkan saat melakukan peran orang tua. Next, Kak. Ya. Nah, intervensi keperawatan pada perawatan prenatal yaitu identifikasi kebutuhan, perhatian, dan prevensi individu, mendorong keterlibatan dalam pengambilan keputusan, identifikasi individu dalam mengatasi kehambatan, diskusikan pentingnya partisipasi dalam perawatan prenatal di seluruh kehamilan, libatkan keluarga dalam perawatan prenatal, dan pantau adanya gangguan hipertensi. Kemudian pada attachment promotion yaitu diskusikan reaksi pasien terhadap kehamilan, diskusikan pengalaman pasien mendengar nada jantung janin, diskusikan pengalaman pasien melihat USG janin, dorong pasien untuk menghadiri kelas prenatal, instruksikan pasangan pasien tentang cara berpartisipasi selama persalinan. Pada persiapan melahirkan, intervensi keperawatannya yaitu ajarkan ibu dan pandangan tentang fisiologis persalinan, beritahu ibu tentang kapan harus datang ke rumah sakit sebagai persiapan untuk persalinan, ajarkan ibu dan pasangan tentang tanda-tanda persalinan, jelaskan pemantauan rutin yang mungkin terjadi selama proses melahirkan, diskusikan tentang keuntungan dan kerugian menyusui, tentukan sikap dan pengetahuan orang tua tentang pola asuh. Pada social support atau dukungan keluarga yaitu libatkan keluarga dalam proses persalinan dan perawatan. Dalam melaksanakan implementasi dari semua rencana tindakan keperawatan tersebut perlu diperhatikan yang dilakukan nurse pada ibu hamil yaitu mendiskusikan tentang perkembangan yang normal yang dialami selama kehamilan, mendiskusikan tentang perkembangan yang menyimpang yang dialami selama kehamilan, mendiskusikan perubahan biologis, psikologis, dan sosial pada kehamilan dan cara adaptasi, mendiskusikan tentang cara mencapai pertumbuhan dan perkembangan janin yang normal. Tindakan yang perlu diperhatikan pada keluarga yaitu menjelaskan tentang perkembangan ibu hamil yang normal, menjelaskan tentang perkembangan ibu hamil yang menyimpang, mendiskusikan tentang perubahan biologis, psikologis, dan sosial ibu hamil serta cara adaptasi, membantu keluarga, memberikan dukungan selama hamil dan setelah bersalin, mendiskusikan dengan keluarga tentang pemeriksaan kesehatan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan, mendiskusikan tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan dan proses persalinan. Nah, tindakan pada kelompok untuk keperawatan nurse yaitu melakukan edukasi kelompok pada ibu hamil. Untuk tindakan keperawatan spesialis adalah melakukan terapi kelompok terapeutik ibu hamil yang terdiri dari sesi pertama ada stimulus adaptasi perubahan aspek fisik, sesi 2 stimulus adaptasi perubahan aspek emosional, sesi 3 stimulus adaptasi perubahan aspek sosial, sesi 4 stimulus pertumbuhan dan perkembangan janin, sesi 5 stimulasi aspek kognitif, motorik, dan psikososial janin, sesi 6 yaitu monitoring dan evaluasi pengalaman dan manfaat latihan. Selanjutnya evaluasi. Baik, terima kasih Farah. Jadi saya akan menjelaskan mengenai evaluasi keperawatan. Tahapan penilaian atau evaluasi merupakan rangkaian terakhir dari proses asuhan keperawatan, berfungsi sebagai ukuran sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan itu tercapai. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil capaian dengan tujuan dan kriteria hasil yang dibuat dalam rencana keperawatan dan dikaji efektivitasnya sesuai kebutuhan pasien. Evaluasi keperawatan melihat apakah kita sebagai perawat telah berhasil mengatasi masalah pasien atau asuhan yang sudah dibuat akan terus berlanjut sampai masalah pasien benar-benar teratasi. Pada evaluasi ini terdiri dari SOAP. Untuk subjektif, ibu mengatakan lebih paham dan mengerti setelah diberikan informasi mengenai kehamilan dan persiapan persalinan. Pada objektif, ibu menunjukkan perilaku kesehatan prenatal, status maternal antepartum yang normal, ibu tidak mengalami hipertensi, dan ibu pun lebih sering mencari informasi mengenai kehamilan dan proses melahirkan. Lalu pada assessment,
Masalah belum teratasi atau teratasi sebagian jika tujuan belum tercapai dan respon pasien tidak sesuai. Masalah teratasi jika respon sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Pada planning, pertahankan kondisi pasien jika tujuan tercapai dan tulis lanjutkan intervensi jika tujuan masih belum tercapai. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Danisa. Ya, selanjutnya ada konsep dasar perkembangan pada usia bayi. Next, Kak. Pengertiannya, bayi itu adalah tahap perkembangan bayi usia 0 sampai 18 bulan, di mana bayi usia ini belajar terhadap kepercayaan dan ketidakpercayaan. Masa ini merupakan krisis pertama yang dihadapi bayi. Menurut Sendrock 2017, masa bayi merupakan menjelang usia 2-3 tahun, di mana dasar perkembangan dibentuk pada masa bayi adalah sosialisasi. Tugas perkembangannya menurut teori perkembangan psikososial Erikson ada trust versus mistrust. Bayi pertama kali berkembang dengan rasa percaya pada ibu atau pengasuh lainnya, dan kemudian pada orang lain yang dekat dengan bayi. Next. Ini selanjutnya ada teori perkembangan kognitif Piaget, ada 5 tahap perkembangannya. Yang tahap pertama, dari lahir sampai 1 bulan, namanya modifikasi refleks. Di sini latih dan sempurnakan refleks yang ada saat lahir. Itu refleks menghisap menjadi lebih halus dan sukarela. Tahap kedua, 1-4 bulan, namanya reaksi sirkuler primer. Sini mengulangi perilaku yang sebelumnya mengarah ke peristiwa yang menarik. Hanya tubuh bayi sendiri yang terlibat dalam aktivitas. Tahap 3, 4 hingga 10 bulan, namanya reaksi sirkuler sekunder awal. Di sini pengulangan melibatkan peristiwa atau objek di dunia luar, tampaknya melakukan tindakan dengan tujuan adanya koordinasi bulan, koordinasi reaksi sekunder, menggabungkan 2 atau lebih strategi yang diperoleh sebelumnya untuk mendapatkan yang bayi inginkan. Tahap kelima, usia 12 hingga 18 bulan, reaksi sirkuler tersier. Menggunakan eksperimen aktif untuk mencapai yang sebelumnya tidak dicapai sasaran. Bayi dengan sengaja memvariasikan gerakan untuk mengamati hasil. Next, pertumbuhan dan perkembangan bayi. Di sini contohnya usia 1 bulan di sini mengikuti dan memperbaiki objek terang dengan mata ketika bergerak dalam bidang penglihatan. Usia 2 bulan mendengarkan suara secara aktif, mengangkat kepala hampir 45 derajat dari meja saat tengkurap. Usia 3 bulan menginspeksi objek secara visual dan menatap tangan sendiri dengan daya tarik yang jelas ketika keduanya muncul di bidang penglihatan. Usia 4 bulan mulai meneteskan air liur, ditandai dengan munculnya air liur, mengenali objek yang sudah dikenal, memeriksa dan memainkan dengan tangan, menarik pakaian atau selimut wajah saat bermain. Usia 5 bulan mencapai dengan gigih, menggenggam dengan seluruh tangan, tersenyum pada bayangan cermin. Next. Di usia 6 bulan, mampu mengangkat cangkir dengan pegangan, duduk di kursi tinggi dengan punggung lurus, mulai meniru suara, mengsuarakan mainan dan bayangan cermin. Usia 7 bulan, duduk condong ke depan dengan kedua tangan menempel pada satu objek yang sangat kecil. Usia 8 bulan, memberi makan diri sendiri dengan makanan ringan, duduk sendiri dengan baik, merentangkan tangan untuk diangkat. Usia 9 bulan, merangkak mundur pada awalnya, menunjukkan koordinasi yang baik dan duduk sendiri. Usia 10 bulan, melihat dan mengikuti gambar di buku, mengambil objek dengan cukup baik, memberikan mainan kepada orang lain tanpa melepaskannya, menarik diri ke posisi berdiri, dan berdiri sambil memegang benda. Pada usia 11 bulan, mampu mendorong mainan dan memasukkan beberapa benda ke dalam wadah, mencoba berjalan tanpa bantuan. Usia 12 bulan, berjalan dengan bantuan, memiliki pertumbuhan kosakata yang lambat karena bertambah, menggunakan sendok dalam memberi makan. Usia 15-17 bulan, menaiki tangga,
minum dari cangkir dengan baik, tapi sendoknya bisa diputar, meminta objek dengan menunjuk, memainkan game interaktif seperti mengintip. Usia 18 bulan, berjalan menaiki tangga dengan bantuan, membalik halaman buku, memiliki buang air besar pada waktu yang tepat ketika diletakkan pispot, lalu menunjukkan celana basah, meniru perilaku orang tua seperti meniru pekerjaan orang tua. Next. Ini ada cara menstimulus perkembangan bayi di usia 1 bulan, mengangkat kepala dan telungkup. Terus tempatkan bayi dalam posisi tengkurap dan gantung benda warna-warni di atas kepala. Usia 2 bulan, senyum, promosikan dengan bicara dengan bayi dan berikan kesempatan untuk senyum. Usia 4 bulan, squeals, mendorong dan memuji untuk yang bayi lakukan. Usia 5 bulan, berguling dari belakang ke depan, tempatkan bayi di area terlindung, box bayi atau playpen, dan mendorong untuk bergerak dengan menempatkan mainan di luar jangkauan. Usia 8-9 bulan, menggunakan penjepit pegang untuk memberi makan diri sendiri, berikan makanan yang bisa bayi jepit dengan jari. Usia 10 bulan, menarik diri untuk posisi berdiri, menyediakan lingkungan yang aman, tempatkan kursi dan benda dengan ketinggian yang sesuai dalam jangkauan. Usia 11-12 bulan, inisiasi advokasi, bicara dengan bayi sesering mungkin, dan sertakan dalam pertemuan keluarga. Usia 12-15 bulan, jalan-jalan, mendorong dan sediakan jalan setapak yang aman dan tidak berantakan, memuji untuk percobaan yang bayi lakukan. Usia 15 bulan, minum minuman dari cangkir, sediakan cangkir dengan minuman yang sesuai, jangan dimarahi saat kecanggungan dalam memegang cangkir atau adanya tumpahan. Yang terakhir, usia 18 bulan, meniru pekerjaan rumah tangga, memberikan lap untuk membantu pekerjaan rumah, membersihkan debu, biarkan melipat pakaian, dan sebagainya. Next. Tugas perkembangan pada masa bayi. Di sini mencapai keseimbangan fisiologi setelah lahir, menetapkan diri sebagai orang yang bergantung tetapi terpisah dari yang lain, menjadi sadar akan makhluk hidup versus benda mati, dan akrab versus tidak dikenal, dan berkembang interaksi sosial yang belum sempurna. Selanjutnya, mengembangkan perasaan kasih sayang terhadap orang lain dan keinginan untuk kasih sayang dari orang lain, mengelola tubuh yang berubah dan mempelajari motorik baru, keterampilan, mengembangkan keseimbangan, memulai mata dengan koordinasi, dan menetapkan ritme aktivitas istirahat. Selanjutnya, belajar memahami dan mengontrol fisik dunia melalui eksplorasi, mengembangkan sistem simbol awal, konseptual kemampuan, dan komunikasi praverbal. Dan terakhir, mengarahkan ekspresi emosional untuk menunjukkan kebutuhan dan harapan. Next. Selanjutnya, asuhan keperawatan sehat jiwa pada bayi akan dibacakan oleh Mas Azhar. Terima kasih Sofia untuk kekuatannya. Selanjutnya adalah asuhan keperawatan sehat jiwa pada bayi. Ini adalah kasus pemicu. Perawat melakukan kunjungan ke rumah sepasang suami istri yang memiliki anak pertama berumur 8 bulan untuk memberikan pendidikan kesehatan terkait tumbuh kembang bayi. Bayi tersebut ketika digendong perawat tampak tidak langsung menangis, namun dia menunjukkan gestur penolakan saat digendong perawat dan menunjuk ke ibunya. Bagian pertama dari asuhan keperawatan sehat ini adalah pengkajian. Untuk pengkajian yang paling pertama adalah identitas bayi. Di sini dari perawat kita menemukan inisial bayinya adalah bayi B, tempat tanggal lahir 7 Agustus 2021, kemudian jenis kelamin laki-laki, kemudian bagian identitas ibu dan ayah, inisial bapak A dan ibu A, kemudian identitas lain itu yang perlu kita kaji seperti tempat tanggal lahir. Di sini ditemukan bapak A di Depok 10 November 1992 dan ibu A di Jakarta 21 September 1994. Agama ibu dan bapaknya Islam, sukunya suku Jawa, kemudian warga negaranya adalah Indonesia. Pendidikan terakhir ayah dan ibunya adalah diploma 3, kemudian pekerjaan yang kita kaji adalah ayahnya adalah seorang pegawai kantor, ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Adapun alamat rumah orang tua ada di Depok. Kemudian pengkajian selanjutnya adalah terkait status kesehatan bayi saat ini. Di kasus ditemukan bahwasanya bayi adalah anak pertama berumur 8 bulan.
bayi tersebut ketika digendong perawat tidak langsung menangis, namun dia menunjukkan gestur penolakan saat digendong perawat dan menunjuk ke ibunya. Kemudian yang perlu dikaji riwayat kesehatan yang lalu itu meliputi riwayat kesehatan ibu di setiap semester, riwayat kehamilan ibu di setiap semester, trimester, kondisi ibu dalam keadaan sehat sesuai dengan setiap tahap di trimester 1, 2, dan 3. Kemudian hal lainnya adalah riwayat persalinan ibu normal per vagina. Kemudian hal lainnya yang kita kaji dari kesehatan normal adalah skor bayi saat lahir, skornya adalah 9. Selanjutnya pengkajiannya meliputi pemeriksaan fisik secara head to toe, ditemukan kondisi fisik bayi dalam keadaan normal, tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau cacat dari kepala hingga kaki. Kemudian riwayat imunisasi berdasar lengkap sesuai jadwal hingga 8 bulan. Kemudian status nutrisi bayi saat ini itu meliputi berat badan 7,5 kg, panjang atau tinggi badan 80 cm, yang mana itu termasuk kondisi normal. Kemudian kemampuan perkembangan bayi, kita temukan perkembangan bayi sesuai dengan tahap perkembangan bayi yang sudah disampaikan rekan saya tadi, yaitu pada saat usia 8 bulan, antara lain memberi makan diri sendiri dengan makan ringan, duduk sendiri dengan baik, merentangkan tangan untuk diangkat, kemudian tampak melakukan tindakan dengan tujuan dan adanya koordinasi tangan dan mata. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan kajian adalah analisa data. Dari data subjektif ditemukan bayi ketika digendong perawat tidak langsung menangis. Kemudian orang tua mengatakan mengerti perkembangan yang harus dicapai pada bayi usia 8 bulan. Data objektifnya adalah bayi berusia 8 bulan, berat badan 7,5 kg, panjang tinggi badan 80 cm. Bayi adalah anak pertama di pasangan suami istri. Bayi menunjukkan gestur penolakan saat digendong perawat dan menunjuk ke ibunya. Kemudian terakhir, orang tua tampak memperhatikan ketika perawat memberikan intervensi dan mengikuti arahan dari perawat terkait dengan pendidikan kesehatan. Teologi dari masa kita ambil adalah orang tua mengungkapkan keinginan meningkatkan pengenalan perilaku, regulasi diri bayinya. Dan masalah keperawatan di sini, salah satunya adalah kesiapan meningkatkan integrasi perilaku bayi. Diagnosa keperawatan yang kita angkat dari diagnosa Anda adalah berdasarkan pengkajian dan analisis dasar yang didapat, yaitu kesiapan meningkatkan integrasi perilaku bayi. Diagnosa Anda pada domain 9 kelas 3 dengan kode 001117. Ini untuk intervensi atau tindakan keperawatannya. Dari diagnosa keperawatan, kesiapan meningkatkan integrasi perilaku bayi. Tujuan dan kriteria hasilnya adalah setelah diberikan asuhan keperawatan, diharapkan terjadi peningkatan integrasi perilaku bayi dengan kriteria hasil sebagai berikut. Yang pertama, kognitif, bayi mengembangkan kemampuan berbicara atau berbahasa, kemudian bayi berespon terhadap bunyi atau suara, kemudian bayi mengenal dan membedakan orang-orang di sekitarnya, kemudian tujuan psikomotornya, bayi mampu mengembangkan kemampuan motoriknya, dan yang ketiga tujuan afektifnya, bayi mampu mengekspresikan perasaan sebagai respon terhadap stimulus yang datang. Kemudian rencana intervensi atau tindakan keperawatan menurut kegiatan kawan-kawan 2019 pada usia bayi 6-12 bulan adalah antara lain 1. Latih bayi untuk membungkukkan badan tanpa berpegangan. Kemudian yang kedua, latih bayi untuk merangkak, berdiri, berjalan dengan berpegangan, dan berjalan sendiri. 3. Latih bayi untuk mengucapkan perkataan yang terdiri dari suku kata yang sama. Selanjutnya keempat, segera gendong bayi, memeluk dan membuai bayi saat ketika bayi menangis. Kemudian yang kelima, penuhi kebutuhan dasar bayi saat bayi lapar, haus, basah, sakit. Kemudian tindakan selanjutnya kepada bayi masih pada bayi. 6, beri selimut pada saat bayi kedinginan. Ajak bayi untuk berbicara, panggil bayi sesuai namanya, ajak bayi bermain, seperti bersuara lucu, menggerakkan benda, memperhatikan benda berwarna menarik, serta benda yang berbunyi. 10, pangku dan perhatikan saat menyusui dan memberi makan. Adapun tindakan keperawatan ataupun intervensi keperawatan pada keluarga atau kepada pengasuh atau kepada orang tua itu meliputi 1. Jelaskan perkembangan yang harus dicapai pada bayi. 2. Jelaskan cara memfasilitasi perkembangan atau rasa percaya diri pada bayi. 4. Latih cara memfasilitasi perkembangan rasa percaya diri bayi. 3. Latih cara memfasilitasi perkembangan rasa percaya diri pada bayi. 4. Latih keluarga menciptakan suasana keluarga yang menstimulasi perkembangan rasa percaya diri bayi. 5. Diskusikan tanda penyimpangan perkembangan dan cara mengatasinya. 6. Jelaskan pemeriksaan kedekatan bayi atau bonding bayi secara teratur. Selanjutnya untuk implementasi dan pengimplementasian, saya sebut kepada rekan saya anak.
Ya, selanjutnya implementasi pada asuhan keperawatan bayi sehat jiwa pada bayi. Itu intervensinya adalah melatih bayi untuk membungkukkan badan tanpa berpegangan, melatih bayi untuk duduk, merangkak, melatih bayi untuk mengucapkan perkataan yang terdiri dari dua suku kata yang sama, segera menggendong, memeluk, dan membuai bayi saat bayi menangis, memenuhi kebutuhan dasar bayi, yaitu lapar, haus, basah, dan sakit, memberikan selimut saat bayi kedinginan, mengajak bayi untuk berbicara, memanggil nama bayi, mengajak bermain, bersuara lucu, menggerakkan benda, memperlihatkan benda berwarna menarik, benda berbunyi, memangku dan memperhatikan bayi saat menyusui dan memberi makan. Implementasi yang dilakukan pada keluarga yaitu menjelaskan perkembangan yang harus dicapai sesuai usia bayi, menjelaskan cara memfasilitasi perkembangan rasa percaya diri pada bayi, melatih cara menstimulasi perkembangan rasa percaya diri bayi, melatih keluarga menciptakan suasana keluarga yang menstimulasi perkembangan rasa percaya bayi, mendiskusikan tanda penyimpangan perkembangan dan cara mengatasinya, terakhir menjelaskan pemeriksaan kedekatan bayi secara teratur. Next. Ya, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu menurut teori psikososial Erikson dalam Townsend, usia 8 bulan, bayi menjalani tugas perkembangan trust versus mistrust, di mana bayi tidak bisa bicara dan hanya menunjukkan respon nonverbal. Peran perawat di sini adalah membangun kepercayaan dengan memberikan kenyamanan, kehangatan, dan memberikan makanan ketika bayi menangis. Dan sesuai dengan teori psikososial Freud dalam buku Berman tahun 2016, usia 8 bulan, bayi berada di tahap oral stage, di mana kesenangan dihasilkan dari eksplorasi mulut. Peran perawat adalah menciptakan suasana nyaman dan kasih sayang, membuat bayi merasa aman dan nyaman. Next. Evaluasi kognitif, bayi mampu mengeluarkan 1 atau 2 patah kata, mengoceh, afektif, menunjukkan komunikasi dalam bentuk gestur. Psikomotor, bayi mampu duduk tanpa bantuan, mulai belajar. RTL meningkatkan peran untuk melatih tumbuh kembang bayi sesuai usia. Next, pendokumentasian yang dilakukan adalah berdasarkan SOAP, di mana subjektifnya bayi tidak langsung menangis ketika digendong oleh perawat. Orang tua mengatakan mengerti perkembangan yang harus dicapai pada usia 8 bulan. Objektifnya bayi tampak menunjukkan gestur penolakan ketika digendong oleh perawat. Orang tua tampak memperhatikan ketika perawat memberikan arahan dan mengikuti intervensi dari perawat. Asesmennya adalah diagnosa Nanda domain 9 kelas 3, yaitu kesiapan meningkatkan integrasi perilaku bayi. Planningnya adalah latih kemampuan motorik dan sensorik bayi sesuai dengan usia perkembangannya. Jelaskan pada keluarga tentang tumbuh kembang bayi. Dorong keluarga untuk melatih tumbuh kembang bayi. Ya. Berikut presentasi dari FG1. Ini referensi yang kami ambil. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih.